Kemudian juga firman 3, Allah mengatakan fa in khiftum fawahidah. Oh, ada yang manggil bapaknya itu. Mana bapaknya? Nah, kata Allah, tidak berlaku fawahidah, maka cukup aimanukum, atau nggak usah nikah. Gimana? Ya sudah, budak-budak perempuan kalian. Para ulama menyebutkan di sini, Allah antara nikah dengan tasri, yaitu memiliki budak perempuan. Sedangkan ulama sepakat bahwa memiliki budak perempuan itu nggak wajib. Nggak mungkin pilihannya antara wajib dan tidak wajib. Ini menunjukkan dua-duanya nggak wajib gitu. Bahwasanya menikah itu bukan kewajiban, tapi menikah itu adalah anjuran saja. Kemudian hadis yang terkenal ya, yang cerita 3 orang sahabat Nabi SAW, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim. Ketika 3 orang ini datang ke rumah istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mau apa mereka datang ke rumah istri-istri Nabi? Kepingin tahu bagaimana ibadah Rasul sallallahu alaihi wasallam, seperti apa jumlahnya, bagaimana kualitasnya. Mereka ingin tahu. Dan ternyata setelah mereka mendengar, mereka berasumsi, beranggapan bahwa ibadah Nabi itu sedikit. Bayangin ya, Maya. Orang dengan semangat membara, padahal dengar Nabi SAW sholat malam 1 rakaat baca 5 juz. Kalau antum dengar itu, Allah nggak mampu lah. Ini sahabat yang 3 beranggapan sedikit. Ini menunjukkan mereka semangat beribadah jemaah. Mereka dikasih tahu bahwa Nabi SAW itu kadang-kala beliau tidur. Artinya habis Isya itu bukan beliau sholat sampai subuh, enggak, tidur beliau SAW. Nanti malam, setengah malam mungkin, sepertiga malam akhir baru Nabi bangun SAW sholat biasanya sampai sebelum subuh. Kata mereka, qalil. Iya, taqalluh. Mereka menganggap qalil, sedikit. Tanya, bagaimana Nabi di siang hari? Nabi di siang hari ya kadang-kala beliau puasa SAW. Kadang-kala berhari-hari nggak puasa beliau. Qalil, sedikit kata mereka. Dan Nabi punya istri banyak. Akhirnya mereka berbaik sangka sama Nabi SAW. Mereka nggak suudzon sama Nabi SAW. Apa kata mereka? Ya, Nabi kan sudah diampuni dosanya yang lalu dan yang akan datang. Kita kan belum. Wih, betul juga kata mereka. Berarti gimana? Harus tambah ibadah kita. Harus lebih banyak dari Nabi SAW. Sebagian orang kalau disuruh mencontoh Nabi SAW, apa kata dia? Oh, itu kan Nabi berat, kita kan bukan Nabi gitu loh. Kita lihat ya kualitas iman mereka dan orang-orang sekarang. Mereka beranggapan sedikit, kita beranggapan nggak mungkin kita bisa seperti itu. Lalu yang satu mengatakan, dia mengatakan, amma ana fa inni usallil laila abada. Aku akan sholat malam selama-lamanya, nggak ada tidur. Wa qala al-akhar ana asumud dahra wala uftir. Aku akan puasa sepanjang tahun dan aku tidak akan berbuka. Kita ini kalau dengar puasa Daud aja,
Allah berat sudah. Ini orang full puasa sepanjang tahun. Wa qala akhar, yang ketiga, apa aku ya? Mungkin dia berpikir kalau sholat malam penuh nggak kuat dia, puasa sepanjang tahun nggak kuat. Kalau gitu, ana a'tazilun nisa, fala atazawaj abada. Aku nggak akan menikah dengan wanita selama-lamanya. Karena dia berpikir kalau sudah punya istri repot. Istri minta ini, minta itu. Lebih baik aku hidup sendiri, mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla. Mau sholat malam nggak ada yang gangguin, mau puasa sunnah nggak ada yang gangguin. Antum kalau sudah menikah, kadang-kala antum mau puasa sunnah, tahu-tahu sahur nggak disiapin sama istri, nggak jadi puasa sunnah. Tapi kalau antum sendirian, ada sahur nggak ada sahur, puasa. Ini pikiran mereka. Nabi mendengar hal itu, maka Nabi naik ke mimbar lalu mengatakan, ma balu aqwamin. Ada apa nih orang-orang yang membuat pernyataan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ini pernyataan yang tidak benar. Maka beliau mengatakan, ama wallah inni akhsyakum lillahi wa atqakum lahu. Ketahuilah, aku ini adalah orang yang paling takut kepada Allah di antara kalian. Di riwayat lain dikatakan yang paling ngerti tentang Allah di antara kalian, yang paling bertakwa kepada Allah di antara kalian. Dan aku sholat dan aku tidur. Supaya faham, jangan berlebih-lebihan dalam beragama. Ini loh standar beragama yang baik. Seperti yang dilakukan Nabi SAW. Aku puasa dan aku berbuka. Nabi tidak memberikan contoh puasa sepanjang tahun. Nabi juga tidak memberikan contoh sholat sepanjang malam. Enggak. Nabi tidur alaihissalatu wassalam. Nabi berbuka. Wa atazawwajun nisa, dan aku menikahin wanita-wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku, maka dia bukan dari golonganku. Ucapan Nabi, aku menikahi wanita-wanita ini, di sini ada dalil kita disuruh mencontoh gitu. Antum contoh Nabi. Jangan kemudian antum tidak menikah. Dan Nabi menolak ketika ada sahabat yang mau, apa istilahnya, yang mau mengebiri diri mereka. Mereka mau fokus ibadah. Nggak boleh sama Nabi SAW. Menikah itu pun termasuk ibadah. Dan menikah ini capek jemaah. Lebih capek menikah atau sholat malam? Yang sudah nikah lebih capek mana tuh? Ngurusin istri. Ada istri yang bawel, ada istri yang cerewet, ada istri yang minta tambahan nafkah, ada istri yang minta diantarkan ke mertua, ada istri yang mau belanja ini. Allahu Akbar, ana dulu bujangan zen, sekarang ruwet. Nah, menikah itu ujian dan berat. Sebagian orang berpikir menikah itu hanya bersenang-senang. Salah dia. Tanya sama yang sudah nikah, berapa persen bersenang-senangnya dia? Dan berapa banyak beban yang harus ditanggung? Itu ibadah. Maka Nabi SAW melarang orang yang gak mau menikah, mau fokus beribadah. Ini loh nikah beribadah, supaya engkau tahu bagaimana capeknya Nabi SAW menghadapi istri-istrinya, menghadapi teriakan mereka, ngambeknya mereka. Nabi SAW nggak disapa sama mereka kadang-kadang. Dalam pernikahan itu ada ibadah, ada kesabaran di sana, ada perintah untuk bersyukur kepada Allah, bagaimana kita menghargai, bagaimana kita berterima kasih. Apalagi kalau sudah punya anak. Allahu Akbar. Tambah lagi bebanmu, tambah lagi bebanmu. Maka dalam semua yang kau hadapin itu ada pahala. Maka dilarang orang untuk, enggak, saya enggak mau nikah. Kalau memang antum enggak butuh sama pernikahan, tapi jangan kemudian menolak untuk menikah. Jangan. Kemudian juga hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu,
Di mana Utsman bin Affan pernah mengatakan kepada Abdullah bin Mas'ud, sudah tua Abdullah bin Mas'ud ini. Ana lupa ini diucapkan di Mina mungkin ya. Utsman mengatakan di masa khilafah Utsman bin Affan, "Ala nuzawwijuka ya Aba Abdurrahman?" Engkau mau nggak kita nikahkan? Sudah tua nih. Mungkin sekarang orang kalau sudah sepuh pikirannya sudah nggak perlu nikah, tetap dianjurkan menikah. Engkau nggak mau nikah gitu. Kata Abdullah bin Mas'ud, aku mendengar Rasul SAW bersabda, ini hadisnya, ya ma'syaras syabab, wahai kaula muda. Jadi yang disuruh nikah yang muda apa yang tua? Yang muda apa yang tua? Yang muda, ya ma'syaras syabab. Tapi yang tua boleh nikah gitu loh. Cuma karena yang muda ini fitnahnya lebih besar, maka dia lebih utama untuk segera menikah. Man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Barang siapa di antara kalian memiliki kemampuan, ba'a ini ditafsirkan oleh sebagian ulama kemampuan untuk berhubungan suami istri, untuk memuaskan istrinya, atau kemampuan secara finansial. Dia mampu untuk membiayai pernikahannya, falyatazawwaj, hendaklah dia menikah. Fa innahu, kenapa disuruh menikah? Ini nanti kita bicara hikmah menikah. Fa innahu aghaddu lil basar, karena itu akan membuat antum lebih dapat menahan pandangan mata. Lihat perempuan udah punya istri antum. Wa ahsan lil farj, dan akan lebih menjaga kemaluan antum. Antum punya istri. Ketika tergoda, kemana antum salurkan? Ke tempat yang halal dan dapat pahala. Allahu Akbar. Sodakoh. Antum pulang ke rumah istri, assalamualaikum. Apa pulang jam segini? Mau sodakoh. Itu sodakoh. Sodakoh. Sahih. Faman lam yastati fa'alaihi bisawm. Yang nggak mampu, nggak punya kemampuan untuk menikah, biaya pernikahan dia nggak mampu, mahar nggak mampu, nafkah nggak mampu buat istrinya, apa solusinya? Fa'alaihi bisawm. Fa innahu lahu wija, maka hendaklah dia puasa. Ada solusi. Jadi bagi yang nggak bisa menikah, solusinya berpuasa. Baik, kemudian di sini ada pembahasan yang seperti Anda sebutkan waktu itu, hukmun nikah biniyatit talaq. Hukum nikah dengan niat hendak menceraikan. Tidak diucapkan ketika akad nikah. Ketika akad nikah dia mengatakan gabiltu nikaha wa tazwija bil mahril madhkur. Tapi 2 tahun lagi ana ceraikan nanti insyaallah. Di hati dia. Kenapa dia mau ceraikan? Iya Ustaz. Ana tinggal 2 tahun di STD ini Ustaz. Selesai skripsi insyaallah ana ceraikan. Boleh apa enggak? Para ulama menyebutkan di sini, az-zawaj bi niyatit talaq sahih. Pernikahan dengan niat menceraikan sah. Nikahnya sah. Tapi haram menurut pendapat sebagian ulama. Kenapa? Karena di situ ada unsur penipuan. Kalau mertua antum tahu antum mau ceraikan, kira-kira diterima antum? Enggak lah. Berpendapat di situ ada nikah, dan Imam Malik mengatakan laisa hadza min akhlaqin nas. Ini bukan akhlak orang baik kayak gini. Walaupun nikah, hukum nikahnya sah, tapi ini bukan akhlaknya orang baik. Syekh bin Utsaimin mengatakan indi, masya Allah ya, ini tawaduknya beliau. Kayak antum ketika ditanya hukum satu permasalahan dan ternyata hukum itu adalah pendapat yang antum kuatkan, maka antum katakan pendapat ana nggak boleh. Jangan mengatakan oh dalam Islam nggak boleh, padahal ada perbedaan pendapat. Antum memang merojehkan pendapat yang nggak boleh, katakan menurut ana nggak boleh. Maka Syekh Utsaimin mengatakan indi anna hadza haramun min wajhin akhar. Beliau mengatakan menurutku ini haram dari sisi yang lain, dari tinjauan yang lain ini haram.
Beliau mengatakan, annal insan idza tazawwaja bi niyatin annahu yutalliquha idza ghadara al-balad haram. Orang yang menikah dengan niat nanti kalau dia pergi meninggalkan negeri itu dia akan tidak menceraikannya, ini haram. Dari sudut annahu ghishun wa khida'un lizauja wa ahliha, karena dia ada unsur penipuan kepada istrinya, kepada keluarganya. Ini pendapat beliau. Dan Nabi SAW mengatakan, man ghasya falaysa minna, barang siapa yang menipu itu bukan dari golongan kami. Jadi pendapat yang mengatakan sahih ini disebutkan ini madhab jumhur ulama yang mengatakan pernikahannya sah, tapi dosa sebenarnya dia melakukan itu. Ini pendapatnya Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan ini pendapatnya salah satu pendapatnya Hanabilah yang dipilih oleh Ibnu Qudamah, dan bahkan ada yang mengatakan ijma' para ulama bahwa nikahnya sah. Kenapa mereka mengatakan sah? Yang pertama, anna tauqid innama yakunu bil lafz. Sebenarnya penetapan waktu itu dengan ucapan, dia nggak mengucapkan. Itu hanya sesuatu yang terbetik di hatinya, hanya niat dia. Kemudian dikatakan anna hadhihi niyat takunu bainahu wa bainallah subhanahu wa laysat syartan. Ini beda sama nikah mut'ah, jemaah. Nikah mut'ah itu penentuan waktunya sudah disebutkan. Saya nikah sampai kapan? Insya Allah sampai akhir bulan ini. Itu ada penyebutan. Itu yang nggak sah, nikah mut'ah itu. Adapun ini niatnya itu antara dia sama Allah dan bukan persyaratan. Dia nggak buat persyaratan. Itu hanya antara dia sama Allah. Makanya sebagian ulama mengatakan tarku ini aula, lebih baik gak usah niat engkau. Gak perlu niat ingin menceraikan. Kenapa harus ada niat? Ihtiyaton lidin, dalam rangka menjaga agama ya. Berhati-hati dalam urusan agama dan keluar dari khilaf para ulama. Karena sejatinya niat itu tidak diperlukan. Antum nanti kalau mau menceraikan ya fadhol ceraikan. Kalau memang antum mau pulang nggak mungkin bawa istri antum ya. Seperti itu. Karena terjadi jemaah. Sebagian orang yang bekerja ya, umpamanya teman-teman kita yang dia merantau ke Malaysia. Bayangin ya, 2 tahun dia nggak bisa pulang jemaah. Nggak bisa pulang. Bagaimana dia mau menikah? Dia punya istri di sini. Nggak mungkin dia bawa istri. Kemudian di sana, ya udah kalau dia memang mau nikah, nikah. Tapi nggak perlu dibikin niat di hatimu. Nanti kalau mamanya ternyata istrimu masih mau tinggal di Malaysia, engkau mau pulang, ya sudah kalau gitu aku ceraikan. Karena boleh jadi dengan perjalanan waktu, engkau lihat nggak perlu menceraikan karena istrimu ternyata baik dan engkau cocok sama dia. Jadi nggak perlu pakai niat. Antum udah nikah dengan niat ingin membangun rumah tangga ya. Karena biasanya kalau sudah ingin menceraikan, mungkin nanti dia nggak mau punya anak, ini dan itu, nggak perlu niat itu. Antum jalanin hidup ini, pernikahan itu dengan niat mencari keridhaan Allah SWT, menjaga kehormatan dirimu. Baik, pembahasan yang kedua, hukmu nikahi aktsara min wahidah. Hukum nikah lebih dari satu. Hukum apa? Poligami. Apa hukumnya? Biasanya yang semangat-semangat sunnah Nabi SAW. Ada khilaf di antara para ulama. Ada yang berpendapat mustahab, dianjurkan. Ada yang mengatakan hukum asalnya mubah. Di sini disebutkan yubah nikahu aktsara min wahidah. Dibolehkan, bukan dianjurkan. Dibolehkan menikah lebih dari satu, yang penting tidak lebih dari 4. Nah, siapa yang jatahnya masih 4? Yang bujangan-bujangan ini boleh. Sebagian mengatakan masnun. Syekh bin Baz termasuk yang mensunnahkan. Beliau berpendapat dianjurkan. Artinya dianjurkan itu kalau ada orang, antum kenapa nggak nikah lagi antum? Fulus ada. Dianjurkan. Itu katakan dianjurkan.
Kalau dikatakan mubah, ya mubah. Fadol mau, fadol enggak, silahkan. Tapi boleh jadi hukumnya seperti hukum asal nikah. Boleh jadi buat fulan makruh, buat fulan sunnah. Buat fulan wajib, buat fulan. Umpamanya seperti itu. Ini nikah lebih. Jadi tapi hukum asalnya di buku ini disebutkan dibolehkan, mubah saja. Tapi kalau dia takut berzina, boleh jadi wajib. Kalau dia selalu berbuat dosa, engkau wajib. Kalau enggak, engkau sampai kapan akan berbuat ini gitu loh. Sehingga Allah kasih kesempatan buat engkau lebih dari satu. Tapi anak takut gak bisa berlaku adil, Ustaz. Ya kalau gitu puasa. Puasa solusinya gitu. Jadi ada orang sudah nikah tapi dianjurkan puasa. Demi menjaga kehormatan dirinya. Di sini disebutkan Allah berfirman di surat An-Nisa ayat 3, "Fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba'." Di ayat ini Allah memberikan pilihan 2, 3 atau 4. Jadi bukan 2 tambah 3 tambah 4. Berapa? 9. Enggak. Tapi itu pilihan. Antum mau 2 fadhal, mau 3 silahkan, mau 4 silahkan. Ini perintah yang tadi kita udah bahas bahwasanya hukumnya di sini adalah mubah. Allah memperbolehkan, tapi dengan catatan mampu berlaku adil. Kalau dia yakin akan melakukan kezaliman, haram. Haram, antum sudah yakin. Karena ada jamaah orang-orang yang sakit ya. Apa yang suka mukulin wanita istilahnya? Psikopat ya. Nah, betul. KDRT, ya KDRT. Tapi ada laki-laki yang suka mendolimin. Nggak bisa, antum jangan nikah antum. Jangan nikah, haram buat antum nikah kalau antum mendolimin istri antum nantinya. Kalau yakin ya, yakin dia akan mendolimin istrinya. Kemudian juga ijma' para ulama ya, di mana para ulama berijma' atas diperbolehkannya nikah dengan 4 wanita. Dulu pernikahan itu tidak ada batasnya. Makanya sahabat Nabi alaihissalam ada yang datang kepada Rasulullah SAW punya istri 10. Kata Nabi SAW, engkau tahan 4, sisanya engkau ceraikan. Sebelum Islam memang tidak ada batasan. Nabi Daud berapa istrinya? Berapa istrinya Nabi Daud? 100 jemaah. Nabi Sulaiman 300. Oh, ya. Nah, mereka Allah perbolehkan hal itu jemaah. Setelah datang Islam tidak boleh lebih dari 4. Hanya 4. Nabi alaihissalam ada pengkhususan buat beliau alaihissalam. Taib. Jadi disebutkan bahwasanya ijma' diperbolehkan. Kita tidak hendak membahas tentang masalah poligami, tapi hendak membahas masalah hukumnya. Tadi kita udah bicara hukum nikah dengan 1, hukum nikah dengan niat cerai, hukum nikah lebih dari 1. Sehingga kita tahu dengan hukum ini jemaah. Para wanita ketika tahu hukum ini, mungkin ada di antara mereka yang beranggapan bahwa ada unsur kedzaliman buat para wanita. Enggak. Tidak ada. Selama sang suami menjalankan kewajibannya dengan baik, boleh dia. Anda pernah baca sebuah buku tentang dialog muslim sama non muslim di London, kejadian itu. Dia sama istrinya dia. Kemudian ada perempuan-perempuan mungkin di kampus itu jemaah, mereka ngobrol tentang Islam ini mendolimin wanita, kata dia. Kenapa diperbolehkan poligami
tapi tidak diperbolehkan poliandri. Kenapa perempuan nggak boleh nikah dari satu, kok laki boleh? Lagi ngobrol di situ, akhirnya dia ambil satu ceret, kemudian dia tuangkan ke gelas-gelas itu. Lalu dia katakan, engkau lihat ceret ini, kata dia. Menurutmu dolim nggak ceret ini ketika menuangin 4 gelas? Ya enggak lah, kata dia. Taib, mungkinkah gelas itu menuangin ke ceret? Umpamanya satu gelas punya 4 ceret. Bisa bayangin antum? Satu gelas ceretnya 4. Ya nggak mungkin lah, kata dia, nggak masuk akal. Gitulah kira-kira yang namanya poligami itu. Jadi satu ceret itu nuangin 4 gelas bisa, tapi nggak mungkin satu gelas 4 ceret. Gimana kalau antum di restoran kasih satu gelas ceretnya 4? Antum akan liatin orang ini waras benda, orang ini berarti. Tapi kalau antum dikasih 4 gelas satu ceret, antum mengatakan sahih. Itu pendekatan logika kepada mereka, bahwasanya, dan perempuan nggak ada yang mau berpikir dia itu punya istri 4, punya suami 4. Alhamdulillah suami saya 4. Nggak bener apa? Nggak bener itu jamaah. Bismillah. Alhamdulillah. Belum azan kan? Hah? Ya Allah, adzin wala. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala as-salah. Hayya 'ala as-salah. Hayya 'ala al-falah. Hayya 'ala al-falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Baik, pembahasan yang terakhir dalam muqaddimah ini adalah pembahasan tentang hikmah dari disyariatkannya pernikahan. Kenapa menikah?
Ini kadangkala jarang ditanyakan. Antum kenapa sih nikah? Yang ditanyakan adalah kapan menikah? Kapan nikah? Coba balik ke tanya, kenapa antum nikah? Yang pertama disyariatkan, populasinya sudah kalah sama India. Karena di sana orang-orang pada nggak mau punya anak sudah. Sistem sosial di antara mereka nggak benar. Kemudian Korea Selatan, yang orang-orang menganggapnya sekarang sebagai percontohan ya, karena film-film mereka, atau mereka orang yang ketakutan sekarang kalau negaranya tutup. Kemudian mana lagi? Jepang. Jepang ini sama, mereka populasi penduduknya seperti piramid terbalik. Jadi yang anak-anak itu sedikit, karena pada nggak mau punya anak, capek punya anak. Maka sistem pernikahan dalam Islam ini menjamin yang kerja siapa? Suami. Engkau kasih anak, kasih makan sama istrimu. Engkau yang punya kewajiban memberikan nafkah kepada anak-anak, sehingga perempuan nggak kecapean. Dan ini dikhawatirkan di negeri kita. Ketika perempuan pada bekerja semua, mereka nggak mau punya anak, capek punya anak itu, lelah, sahih. Maka tujuan pernikahan pertama adalah menjaga keberlangsungan hidup manusia. Dan di situ ada memperbanyak umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, al-iffah, menjaga kehormatan diri agar tidak berzina. Kita itu punya syahwat. Ada yang nggak punya syahwat, sakit, tapi hukum asalnya laki-laki itu menyukai wanita, wanita menyukai laki-laki. Sekarang ada pernikahan na'udzubillah sesama jenis, laki sama laki, perempuan sama perempuan. Bisa nggak melanjutkan perjalanan hidup manusia? Nggak punya anak kan tuh. Yang ketiga, mawaddah wassakan, untuk mendapatkan cinta dan kasih sayang serta kedamaian. Makanya Nabi Adam alaihissalam ketika beliau sendirian di surga, disebutkan dalam beberapa tafsir, beliau merasakan kesepian. Wallahi jamaah, kalau antum punya segala yang diinginkan di dunia ini tapi nggak punya istri, nggak lengkap hidup antum. Nabi Adam itu di surga, beliau bisa menikmati semua yang ada di surga, tapi beliau merasakan kesepian. Maka ketika tidur diciptakan Hawa dari tulang rusuknya. Wa khalaqa minha zawjaha liyaskuna ilaiha, agar merasakan ketenangan. Maka istri itu sumber kedamaian dan ketentraman. Kalau istrinya soleha. Kalau nggak soleha, tidur di masjid antum. Gimana mau pulang ke rumah? Makanya para ulama menyebutkan, Nabi SAW mengatakan ad-dunya mata', dunia ini tempat kesenangan. Wa khairu mata'id dunya al-mar'atu salihah, sebaik-baiknya kesenangan dunia itu istri yang solehah. Berarti kebalikannya, kalau antum dapat istri yang tidak solehah, itu bala dunia yang paling besar. Sahih. Antum mau kemana antum? Datang ke rumah istrinya teriak-teriak. Antum pulang kerja, harapannya disambut dengan istri ahlan wa sahlan. Mau yang panas apa yang dingin? Allahu Akbar. Tapi masuk ke rumah ditanya, kok telat datangnya? Gimana antum punya istri? Tanya kok telat datangnya tuh? Oh iya, mohon maaf, mogok motornya. Masuk. Antum jamaah punya istri kayak gitu. Allahu Akbar. Na'udzubillah. Makanya Nabi SAW berlindung, Allahumma inni a'udzubika min zaujin tushayyibuni qabla al-masyib. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari istri yang membuatku beruban sebelum waktunya. Antum lihat teman-teman antum yang masih muda sudah beruban, kayaknya disiksa dia sama saya.
Sebaliknya jemaah, bagi para wanita, sebaik-baiknya perhiasan dunia bagi mereka adalah suami yang soleh. Maka kalau mereka dapat suami yang zalim, kayak neraka hidupnya, seperti neraka hidup. Jadi rumah tangga, pernikahan disyariatkan untuk mendapatkan cinta dan ketenangan. Kemudian yang keempat, at-ta'awun 'alal masalih ad-dunyawiyah wal ukhrawiyah, saling tolong menolong dalam maslahat duniawi dan maslahat akhirat. Karena kita hidup di dunia, maka antum cari istri yang bisa bantu antum ngurusin anak, bisa bantu antum untuk mengingatkan sholat malam, paling enggak istri antum bisa ngaji. Jadi untuk maslahat dunia dan akhirat, tolong menolong. Karena antum nggak bisa hidup sendirian, nggak bisa jamaah. Wallah, ini para suami, kalau antum harus gantian sama istri, istri antum punya anak 3, lalu antum ngomong sama istri, kita insya Allah gantian 3 hari 3 hari, 3 hari anak jaga anak, 3 hari anti jaga toko. Bisa nggak kira-kira suaminya? Bisa, tapi babak belur anaknya semua. Suami istrinya datang, mana? Itu sudah tepar semua. Karena nggak mampu jemaah, antum nggak mampu ngurusin anak-anak. Makanya lihat, ada guru TK bapak-bapak. Bahaya kalau guru TK bapak-bapak itu jemaah, kesian anak-anak. Makanya tadi tolong menolong. Ada hal-hal yang antum nggak mampu, yang istri yang mampu. Ada hal-hal yang istri nggak mampu, suami yang mampu. Maka harus ada tolong menolong. Itu tujuan pernikahan, saling melengkapin sebenarnya. Kemudian yang kelima disebutkan tafrighu ma yadurru habsuhu wastifa'ul ladzati wat tamattu, mengosongkan sesuatu yang kalau ditahan bahaya buat antum, yaitu air mani tadi. Itu perlu disalurkan, dan di situ ada kelezatan, ada kenikmatan, tapi hanya sedikit, tapi paling tidak menyalurkan hal itu. Makanya Rasulullah SAW memberikan arahan, kalau seorang laki-laki, seorang suami di luar rumah, dia melihat yang menggerakkan syahwatnya, kemana dia pergi? Pulang, ngomong sama istri, telepon, anak mau sodakoh, cepet datang ke rumah. Itu termasuk salah satu untuk menghilangkan kepeningan jamaah. Makanya anak pernah cerita, Masya Allah, cerita dulu ini, teman di Madinah cerita. Di Sudan ada seorang hakim lagi persidangan, ternyata terdakwanya atau saksinya ini perempuan cantik banget. Sang hakim melihat, skors, bentar, pulang ke rumahnya. Jangan pulang, itu setengah jam mungkin dia pulang ke rumahnya. Setelah itu sidang, sudah datang lagi. Biasa udah ngeliat perempuan itu, udah selesai. Itu kalau ditahan bahaya, maka dikeluarkan dengan cara menikah. Barakallahu fiik. Itu mungkin pembahasan kita. Insya Allah pekan depan kita akan membahas tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan khitbah, dengan meminang. Bagaimana cara kita meminang. Barakallahu fiikum. Ini ahsanallahu ilaikum ya Ustaz. Jika alasan tabungan belum mencukupi untuk menikah sesuai uruf di masyarakat, menunjukkan bahwa dirinya belum memiliki ba'ah, uruf di daerahnya butuh biaya besar, namun jika sesuai syariat tabungannya sudah mencukupi. Barakallahu fiik. Iya, nikah ini pilihan jamaah. Maka akan disebutkan fankihu ma taba lakum, kalian nikahi yang kalian senengin. Nggak ada pemaksaan, nggak boleh memaksa menikah. Terus kalau umpamanya di beberapa masyarakat itu antum punya uang 10 juta, di kampung antum nggak cukup, di sana butuh 100 juta, maka antum silahkan nikah di tempat yang lain. Kalau memang tadi ingat ada orang yang sudah wajib dia menikah. Ustaz, sama ibu anak suruh nikah di kampung Ustaz, sedangkan uang anak cuma 10 juta. Di sana kata ibu minimal engkau bawa duit 150 juta. Bagaimana posisi anak? Sedangkan dia sudah dalam tahapan wajib sudah. Ya sudah dia nikah di tempat itu gitu.
Karena ana menemuin beberapa teman itu umur sudah 35 tahun. Ana tanya, antum kenapa menikah? Nggak cukup duit ana, Ustaz. Ana harus nabung, Ustaz. Mertua minta 20 ekor sapi, Ustaz. Allahu Akbar. Antum ke Jember 1 kambing. Kan beda uruf tadi jemaah. Karena perbedaan uruf. Seperti itu. Kenapa Ibnu Mas'ud dipanggil Abu Abdurrahman sementara radhiyallahu ta'ala belum menikah? Beliau sudah nikah, sudah tua, sudah banyak anaknya jemaah. Cuma disuruh nikah lagi sama Utsman bin Affan. Mau dinikahkan sama yang muda-muda jemaah. Maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan, kalau tersisa dari umurku 10 hari dan aku tidak punya istri, aku akan menikah, kata Abdullah bin Mas'ud. Ini menunjukkan beliau punya istri. Tapi biasanya pasangan hidup kalau tua sama tua itu kan sudah semangat berkurang jemaah. Maka ditawarin sama Utsman, ala nuzawwijuka bikron, kalau nggak salah seperti itu. Engkau mau nggak aku nikahkan dengan seorang gadis? Maksud udah, dia sudah tua, dia merasa sudah cukup, dia sudah punya istri. Seperti itu. Barakallahu fikum. Apakah setiap ada khilaf kita harus menyampaikan saat mengajarkan kepada orang lain? Iya, tergantung pembahasannya. Ada orang-orang yang tanya sama antum, Ustadz, apa hukumnya ini, Ustaz? Dan orang itu percaya sama antum. Antum tinggal mengatakan nggak boleh, sudah. Orang awam nih, jazakallah khair, Ustaz. Sudah. Tapi kalau permasalahannya ternyata ada perbedaan pendapat, dan bila jadi dia sudah tanya sama orang lain, maka apa tugas antum? Menyampaikan, iya dalam masalah ini ada khilaf, tapi yang rojih ini. Jadi menyampaikan khilaf itu tidak harus, tapi melihat kepada kondisi yang ada. Permasalahan-permasalahan yang sudah diketahui ada khilaf, maka antum sebutkan. Kadang-kadang ada orang tanya, Ustadz, apa hukumnya baca Al-Fatihah ketika jadi makmum? Ingat kita waktu itu kita di Masjid Quba, yang ditanya Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullahu ta'ala. Beliau jelaskan pendapat beliau. Lalu terakhir beliau mengatakan, nanti engkau tanya sama syekh lain, jawabannya beda dari ini, kata dia. Masalahnya memang ada perbedaan pendapat. Jadi seperti itu. Tidak harus, tapi melihat pembahasannya dan kondisi orang yang bertanya atau di masyarakat mana dia hidup. Kalau ternyata memang masalah ini dibicarakan di masyarakat gitu loh. Pro dan kontra. Apa tugas antum ketika itu? Kalau memang masalah ada khilaf, antum berusaha memberikan penjelasan yang lebih gamblang kepada dia, bahwasanya yang rojih itu ini. Kayak tadi kenapa anda sampaikan masalah hukum, asal hukum nikah lebih dari satu. Sebenarnya di sini di buku yang anda baca hanya disebutkan satu pendapat, mubah saja. Pendapat yang disebutkan dalam buku ini mubah saja. Tapi karena ada sebagian ikhwan yang maksa, sunnah Ustaz, sunnahnya Nabi, ya kita jelasin. Memang ada yang berpendapat sunnah, ada gitu. Tapi mungkin sebagian ulama berpendapat lebih baik kalau antum tidak butuh ya satu aja gitu. Itu pendapat Al-Imam Syafi'i rahimahullahu. Naam. Semoga Ustadz beserta keluarga selalu dalam lindungan Allah. Mohon petunjuknya Ustadz, bagaimana cara menilai dan memilih calon suami ketika proses ta'aruf, karena kan soleh. Ternyata setelah menikah istri dituntut bekerja keras memenuhi kebutuhan istri dan anak. Waduh, jangan, bahaya ini jangan. Iya. Kita itu kenal orang tidak hanya dengan penampilan. Makanya proses ta'aruf itu perlu dalam. Dulu itu pernikahan lebih banyak dilakukan sesama warga satu kampung. Jadi udah tahu. Sekarang kan enggak.
nikah sama orang mana? Jauh, nggak tahu kita bagaimana dia tumbuh besar di sana. Orang tua juga nggak tahu tentang orang itu. Kadangkala proses ta'arufnya via medsos. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, suatu hari ketika dia minta seorang jadi saksi, datanglah orang tua, aku mau jadi saksi. Ditanya, man yuzakkika, siapa yang merekomendasikan engkau, siapa yang memberikan tazkiyah bahwa engkau memang pantas menjadi saksi? Ada satu orang mengatakan, ana ya Amirul Mukminin, aku, kata dia. Kau kenal sama dia, kata dia. Iya, kata dia. Engkau pernah melakukan perjalanan sama dia? Enggak. Engkau pernah urusan fulus sama dia? 1 dirham, 2 dirham, muamalah? Enggak, kata dia. Engkau bertetanggaan sama dia sehingga engkau tahu bagaimana keluar masuknya dia? Enggak, kata dia. La'allaka ra'aitahu yusalli fil masjid. Mungkin kau melihat dia sholat di masjid, kata dia. Iya ya Amirul Mukminin, engkau enggak kenal sama dia. Ta'aruf ini dalam rangka mencari ma'rifah, mencari pengetahuan tentang orang ini. Maka kalau sekedar melihat, Masya Allah, soleh, khutbah di atas mimbar, berapi-api, kayaknya cocok. Belum tentu jamaah. Orang kalau di mimbar semuanya baik, nggak ada yang nggak baik. Kalau di masjid semuanya baik. Sedangkan engkau akan hidup sama suamimu di masjid, di mimbar, apa di rumah? Di rumah. Makanya perlu tadi muamalah urusan fulus, bagaimana hubungan sama tetangga, bagaimana ketika dia sama sohib-sohibnya, maka perlu tanya, bagaimana fulan? Antum lihat dia. Tanya sama tetangganya, bagaimana hubungan dia sama tetangganya, bagaimana hubungan dia dengan pamannya, dengan keponakannya, dengan adiknya. Karena itulah kita jadi faham seseorang. Apalagi di sini disebutkan dituntut bekerja keras memenuhi kebutuhan istri-istri dan anak-anaknya. Na'udzubillah min dzalik. Ini sebuah kezaliman jemaah. Mempekerjakan istri. Padahal seharusnya dia bekerja untuk istri. Bagaimana bila suami setiap ada masalah mudah sekali berucap talak? Berusaha jangan bikin masalah sama suamimu. Iya. Istri tahu ini suami Ustaz, masalah dikit talak, ya udah engkau sabar. Jangan sampai ada masalah. Suami adalah seorang yang berilmu dan sudah dipanggil Ustaz. Anak istri ketiga, Ustaz. Allah jamaah. Maka hati-hati ya. Tidak semua ini oknum sebenarnya jamaah. Makanya jangan, ada banyak kejadian lah. Ana juga banyak dapat curhatan. Jadi seorang wanita ketika hendak menikah jangan hanya melihat kepada gelar suami ustaz. Ustaz. Nabi SAW menyebutkan apabila datang kepada kalian seorang yang agamanya baik, akhlaknya mulia, yang kalian ridhoin agama dan akhlaknya. Karena boleh jadi ada orang ilmunya bagus, agamanya nggak baik, nggak dia amalkan. Ada orang yang suruh berdalil, masya Allah, membicarakan puasa sunnah, sholat malam lah, sholat malam wala puasa sunnah. Sampai ada seorang wanita yang dikenal dengan khatib Dimashq ya, suaminya ini khatib Dimashq, Damaskus, khatib. Kalau ceramah orang sampai meneteskan air mata. Suatu hari di hari Jumat, karena dulu rumahnya imam masjid sama imam itu biasanya di sebelahnya masjid. Istrinya lagi nyiapin makan jamaah, suaminya ceramah. Ceramah suaminya menganjurkan bersedekah, berbagi makanan, ini itu. Setiap Jumat biasanya suaminya ini makan enak jamaah, spesial makanan. Subhanallah, sang istri lagi nyiapin makanan, dengar suaminya ceramah. Allahu Akbar. Ya Allah, suamiku berubah sudah, kata dia. Akhirnya makanan itu dia sedekahkan semua. Suaminya pulang Jumatan, ya Allah, ya Allah mana makanannya? Kata dia, makanan apa? Kata istrinya. Loh, yang biasa, kata dia. Allah, anak kira
antum sudah berubah bang, kata dia. Ana dengar ceramahnya abang katanya suruh sodako, suruh bagi-bagi, kata dia. Ya Allah, kata suaminya, ana ini ceramah sama penduduk Damaskus, bukan sama engkau. Ada orang-orang seperti itu jemaah, alim tapi nggak mengamalkan ilmunya. Makanya tolong dilihat agama, bukan sekedar ilmu, tapi bagaimana dia menjalankan ilmu yang dia miliki. Dan akhlak jemaah. Karena sekali lagi ada laki-laki yang berilmu tapi mungkin bawaannya temperamental, ada bawaannya memang bakhil, seharusnya ilmu dia membuat dia tidak bakhil. Ada yang memang dari keturunannya bakhil, antum sama mertua tahu dia bakhil, mertua perempuan juga bakhil, anaknya juga bakhil. Karena akhlak itu ada yang jibillah, bawaan lahir, maka perlu diperhatikan. Ada orang-orang yang masya Allah jemaah baik sekali. Maka anti ana harap yang bertanya sabar, didoakan suaminya, semoga Allah berikan hidayah kepada suami. Tapi anti juga ya tadi, kalau dipekerjakan sama suami, kalau anti nggak mampu ya minta maaf sama suami. Hak-hak anti yang tidak didapatkan minta sama Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Apakah betul ketika haji dan umrah tidak diperbolehkan untuk laki-laki memakai pakaian ihram yang berjahit? Apa boleh untuk memakai celana dalam? Masya Allah, ini mungkin mau berangkat haji tahun ini. Semoga Allah mudahkan ya. Iya, orang kalau mau melakukan sebuah ibadah itu harus punya ilmunya. Al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Yang mau zakat harus belajar ilmu tentang zakat. Yang mau sholat belajar ilmu tentang sholat. Yang mau haji belajar yang dikenal dengan manasik haji. Apa saja syaratnya, rukunnya, dan lain-lainnya. Berkaitan dengan larangan pakai berjahit, jadi jemaah haji laki-laki itu, laki-laki ya, itu pakai ihramnya hanya 2 lembar kain yang dikenal dengan sarung dan selendang. Daleman nggak boleh. Antum kan nggak biasa, maka sebelum haji biasakan nggak pakai daleman. Latihan. Iya, latihan jemaah. Latihan pakai sarung, nggak pakai daleman. Karena terus terang ada jemaah haji karena nggak biasa jemaah, duduknya itu berantakan jemaah. Dia lupa kalau nggak pakai daleman. Ini kan di tenda kan, sama-sama nggak pakai daleman ini. Wah, ketawa-ketawa. Astagfirullahaladzim. Pak, tutup Pak. Itu terjadi karena tidak terbiasa. Memang nggak boleh pakai daleman. Kecuali ada orang yang mungkin punya masalah ya, dia punya penyakit harus pakai daleman, maka dia nggak apa-apa pakai daleman tapi harus bayar fidyah. Barakallahu fikum. Nah ini kan pertanyaannya, Ana pernah dengar bahwa poligami itu merupakan sunnah yang disyariatkan namun tidak dianjurkan oleh Nabi. Apa pernyataan itu benar? Mohon penjelasannya. Bukan sunnah yang tidak dianjurkan sama Nabi SAW ya. Tapi memang para ulama berbeda pendapat. Hukum asalnya poligami itu masnun, mustahab, atau hanya mubah saja. Jadi kalau mustahab itu kita lihat orang mampu, antum kok masih 1, dianjurkan loh nikah lebih dari 1. Itu bahasanya. Tapi kalau dikatakan mubah ya mubah aja, antum mau tafadhol, nggak mau. Karena ada orang yang suka jemaah, suka ngomporin. Ya Allah, masih 1 antum. Fulan sudah 4. Antum, ana belum sama sekali. Jadi ada orang yang suka ngomporin. Dan biasanya jamaah, ini juga pesan buat emak-emak ya. Kalau dapat suami yang suka ngomong poligami, biasanya seperti dajaja sok'a. Dajaja sok'a itu ada ayam betina. Ayam betina kan kalau mau bertelur biasanya bersuara kan tok tok tok. Itu tuan rumah, alhamdulillah dapat telur bentar lagi. Tapi ada yang petak petok sampai capek gak telur sama. Ada laki-laki yang kalau rame-rame kayak gitu, perempuan gak usah takut. Tapi kalau yang diem-diem kayaknya
Hadza wallahu alam bisawab. Tapi yang jelas tadi, bagi para wanita yang suaminya menikah lagi, ketahuilah suamimu tidak melakukan yang haram, suamimu melakukan yang disyariatkan oleh Allah Azza wa Jal, dan bersabarlah menghadapi takdir itu, karena sejatinya kesenangan itu berada dalam keridhaan kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap pagi dan petang kita selalu mengatakan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.